Dendangan Nina Bobo yang diberikan seorang ibu kepada putranya yang tercinta, Ali Asgar, hingga hari ini masih terisak dalam setiap mata yang menangis. Itu bukan lagu biasa. Itu adalah seruan kasih seorang ibu yang akan terus bergema di atas pasir panas Karbala selama berabad-abad. Karbala, tempat pedang-pedang terhunus, tombak-tombak bersinar, dan pasukan zalim mengepung. Namun di sana juga ada seorang bayi haus, hanya berusia 6 bulan, yang dengan senyum diam dan mata keringnya telah mengalahkan semua itu. Dialah Ali Asgar. Pelita kecil milik Imam Husain yang tak pernah padam, justru menjadi cahaya rahmat yang hingga hari ini menyala dalam setiap majelis, di pangkuan setiap ibu, dan dalam setiap perjuangan untuk keadilan. Dengan bibir kering, nafas gemetar, dan tubuh yang haus, ia telah membuktikan bahwa pengorbanan bukan berasal dari tajamnya pedang, melainkan dari kekuatan hati. Kadang, seorang bayi yang bahkan belum bisa berbicara, yang tak memiliki rasa takut di matanya melainkan hanya rasa sakit, ia pun mampu menjadi penyelamat agama dan keadilan. Inilah bayi suci yang tidak menyampaikan pidato, tidak meneriakkan slogan, namun darah yang mengalir dari lehernya menjadikan pasir Karbala sebagai saksi abadi yang tak bisa dihapus oleh waktu atau debu sejarah. Siang yang membakar itu, tanggal 10 Muharram, saat api seperti turun dari langit, pasir terasa meleleh, dan Imam Husain, alaihi salam sedang melangkah menuju keputusan terakhirnya. Semua sahabatnya, saudaranya Abbas, putranya yang masih muda Ali Akbar, keponakan, dan para sahabat, semuanya telah gugur satu persatu. Kini beliau sendirian, namun kepalanya tidak tertunduk. Suara kebenaran yang beliau bawa masih sama lantangnya seperti semula. Beliau berdiri di hadapan pasukan Yazid dan menyerukan, "Akulah Husain, yang untuknya kakekku, Rasulullah bersabda, Husain dariku dan aku dari Husain. Katakan, mengapa anak-anakku dibiarkan kehausan? Mengapa putri-putri Rasulullah menangis? Apakah tidak ada di antara kalian yang mencintai kakekku? Tidakkah ada seorang pun yang mau membela Husain yang tak berdaya ini? Tidakkah ada yang menjaga kehormatan putri-putri Rasulullah?" Setelah seruan itu, sejenak terasa seolah seluruh pasukan diliputi kesunyian. Seakan bumi berhenti berputar, angin pun tak bergerak. Tapi dari dalam tenda, terdengar isakan tangis menggema. Suara tangisan para wanita terdengar hingga langit. Imam Husain pun berbalik menuju kemah. Di sana, suasananya dipenuhi debu dan air mata. Beliau berkata kepada Bibi Zainab dan istrinya Rubab, "Katakan pada saudariku, Husain masih hidup. Rendahkan suara mereka. Jangan hancurkan semangatku." Namun, di mata Bibi Zainab, bendungan kesabaran telah runtuh. Dengan suara yang basah oleh air mata, beliau berkata, "Wahai saudaraku Husain, kepada siapa engkau berharap sekarang? Di mana-mana hanya ada kesunyian. Tak ada seorang pun yang datang untukmu." Di saat itulah, tali ayunan di sudut tenda mulai bergoyang. Itu adalah ayunan tempat Ali Asgar berbaring. Wajahnya yang kering, bibirnya yang terbakar karena haus, dan napasnya yang hampir tak terdengar kini seolah menjadi sebuah panggilan. Seakan-akan ia telah mendengar seruan imam. Seolah tanpa kata ia ingin menyampaikan, "Ayah, jika tak ada yang datang maka aku ada di sini." Mata Imam Husain mulai basah. Beliau berkata kepada istri tercinta, "Rubab, Rubab, bawa anakku kepadaku." Dengan tangan yang gemetar, bibi Rubab mengangkat sang bayi suci dan membawanya. Imam mencium kening bunga kecil itu. Bibirnya telah kering, wajahnya pucat, napasnya lemah, namun wajahnya memancarkan cahaya ketenangan yang memenuhi pangkuan Imam. Imam memeluknya erat dan melangkah keluar dari tenda menuju tengah medan. Pasukan Yazid melihat dan salah seorang mengejek, "Lihat, Husain datang membawa Al-Quran." Tapi itu bukan sebuah kitab. Itu adalah tafsir paling suci ciptaan Allah, Ali Asgar, yang datang untuk menyelamatkan agama kakeknya. Diamnya bayi itu berteriak lantang di medan Karbala. Dan disitulah keajaiban terjadi. Bibir Ali Asgar yang kering mulai bergerak. Ia memutar lehernya dan memandang ke arah pasukan Yazid dengan tatapan polos, seolah-olah matanya yang tak bersuara sedang berkata, "Wahai orang-orang zalim, aku adalah bagian dari Rasul kalian sendiri. Dalam nadiku mengalir darah yang dulu pernah memimpin sholat di Masjid Madinah. Aku sudah kehausan selama 3 hari. Aku hanya minta 2 tetes air, hanya 2 tetes saja." Satu pandangan itu mengguncang banyak hati. Beberapa tentara mulai menangis. Ada yang diam-diam memalingkan wajahnya. Beberapa pedang mulai gemetar dalam genggaman. Tapi demi mempertahankan tahta Yazid, terdengarlah suara perintah. "Haramlah,
buat bayi itu diam selamanya. Haromlah maju ke depan. Di tangannya ada panah berburu. Panah besar yang biasanya digunakan untuk membunuh binatang buas. Saat pertama kali menarik busur, tangannya bergetar. Jemarinya gemetaran. Panah itu tak kunjung melesat. Kali kedua, panah itu justru jatuh sendiri ke tanah, seolah bumi pun tak sanggup menyaksikan kezaliman ini. Untuk ketiga kalinya, Haromlah mengangkat pandangannya, dan di balik tenda, terlihat Bibi Rubab dengan kedua tangan terangkat berdoa. Wajahnya basah oleh air mata, matanya terpejam, namun hatinya terbuka, sedang bermunajat kepada Allah dengan sepenuh jiwa. Napas Haromlah terhenti. Tenggorokannya terasa tercekik. Dengan suara pecah ia berkata, "Bagaimana aku bisa membunuhnya?" Ibunya sedang melihat. Namun Panglima kejam pasukan itu, Umar bin Sa'ed, berteriak, "Haromlah, jangan pandang ibunya." Tembakan panah itu, panah yang akan membuat setiap orang gemetar setiap kali nama Yazid disebut. Lalu Haromlah mengambil panah yang berkepala 3, panah yang biasa digunakan bukan untuk manusia, tapi untuk binatang buas. Ia menarik busurnya. Angin pun seolah berhenti. Waktu seakan membeku. Pasir pun ikut menangis. Di lengan Imam Husain, Ali Asgar berada, bibir kering, mata terpejam, namun senyum masih mengembang. Seakan ia berkata dengan kepolosannya, "Ayah, aku siap." Lalu Haromlah melepaskan busur. Panah itu melesat menembus udara, dan ujung pertamanya menembus telinga kecil Ali Asgar. Ujung kedua menembus lengan mungil dan dadanya. Ujung ketiga menembus perutnya dan berhenti di lengan Imam Husain. Sang bayi yang sejak tadi diam, kini seakan berbicara, tanpa suara, hanya dengan senyum. "Ayah, aku telah memberikan bagianku." Mata Imam Husain terpaku. Di hadapannya, jantung hatinya, kini berlumuran darah. Anak yang sebelumnya mengalir susu ibunya di nadinya, kini darah dan tetesan susu itu jatuh di telapak tangan sang ayah. Matahari berada di puncak teriknya. Pasir seperti bara api. Tapi pangkuan Husain kini terasa dingin, karena di dalamnya, Asgar telah diam selamanya. Husain menengadah ke langit. "Ya Allah, kemana harus kucurahkan darah anak ini?" Beliau ingin melemparkan darah itu ke langit. Tapi terdengar suara dari langit. "Husain, jangan tumpahkan darah suci ini kepadaku. Jika setetes saja sampai padaku, maka hujan takkan turun hingga hari kiamat." Lalu Husain memandang ke bumi. Tapi pasir Karbala menyala seperti bara, dan tanah pun seolah berbisik, "Wahai Aba Abdillah, jangan jatuhkan darah ini padaku. Jika setetes jatuh, aku takkan menumbuhkan tanaman sampai hari kiamat." Akhirnya, Imam Husain menampung darah itu di kedua telapak tangannya, tangan yang dulu pernah dimainkan oleh kaki kecil Ali Asgar. Beliau menengadah ke langit, lalu mengusap darah itu ke jenggot sucinya. Dengan suara bergetar beliau berkata, "Ya Allah, saksikanlah, inilah bagaimana Ali Asgarku menjadi syahid demi menyelamatkan agama MU." Lalu Imam Husain melangkah perlahan kembali menuju tenda. Di lengannya, kini tergolek tubuh mungil yang abadi. Bibi Rubab sedang menunggu di luar tenda. Ketika Husain membuka kain penutup, wajah Bibi Rubab seketika pucat. Air mata tak terbendung lagi. Dengan suara bergetar ia berkata, "Apakah pembunuh anakku tak memiliki anak? Apakah ia tak pernah menjadi seorang ayah?" Husain memeluk Rubab. Dengan tangan yang lembut menepuk punggungnya, beliau berkata, "Bersabarlah, Rubab, perjalanan kita belum selesai. Semua akan menjadi syahid. Setiap jasad akan dirampas kehormatannya. Tak akan ada yang tersisa. Mari kita gali kubur untuk Asgar ini." Lalu Husain dan Rubab berjalan ke belakang tenda, di atas pasir yang panas membakar. Dengan tangan yang gemetar, Husain mulai menggali tanah. Tubuh mungil itu dibungkus dalam kerudung Rubab. Husain pun menguburkannya dengan tangannya sendiri. Dikatakan bahwa saat itu pun pasir Karbala ikut menangis. Ketika Husain sendiri telah gugur sebagai syahid. Tenda-tenda dibakar. Para wanita mulia ditawan. Putri-putri Rasulullah SAW diikat dengan tali dan diarak menuju Syam. Tiba-tiba terdengar sebuah suara. "Di mana bayi yang tadi dibawa Husain ke medan perang?" Seorang tentara zalim menjawab, "Aku melihatnya dikubur di belakang tenda."
Lalu Umar bin Said berteriak, "Angkat tombak-tombak kalian. Tusuk habis-habisan tanah di belakang tenda yang terbakar itu, sampai kalian temukan jasad bayi itu. Dan jika kalian menemukannya, penggalah kepalanya, dan naikkan di atas tombak untuk dibawa kepada Yazd." Pasukan Yazd pun mengangkat tombak-tombak mereka. Tombak-tombak itu menusuk-nusuk tanah Karbala yang panas. Setiap tusukan membawa jeritan bumi. Setiap hentakan menguar ratapan pilu dari jasad kecil Al-Asgara yang terkubur diam dalam debu. Sejarah mencatat, satu tombak menancap dalam tanah, dan ketika diangkat, tampak tubuh mungil Al-Asgara menggantung di ujungnya. Bayi 6 bulan itu, kini berada di ujung tombak para penindas. Pasukan Yazd bersorak gembira. "Lihat, kami telah menemukan anak Usain. Lihat, cucu kecil Rasulullah SAW kini berada dalam genggaman kami. Tak ada mata yang menangis. Tak ada tangan yang menghentikan. Hanya sorak-sorai kebiadaban yang menggema di medan Karbala. Bayi yang dahulu tersenyum meski kehausan 3 hari. Kini tergeletak di atas pasir yang membakar. Pisau pun diangkat, dan kepala kecil itu dipenggal. Tak satu pun hati yang gentar. Tak satu pun jiwa yang bergetar. Yang terdengar hanyalah tawa kemenangan kebengisan. Kepala mungil itu dinaikkan ke atas tombak. Dan tubuhnya ditinggalkan di atas pasir, tanpa kafan, tanpa pelukan terakhir dari ibunya. Dari kejauhan, di dalam tenda yang terkoyak, Bibi Rubabra menyaksikan semuanya. Ia tidak menjerit, namun air matanya mengalir tanpa henti. Ia mengangkat wajahnya ke langit dan berkata, "Ya Al, terimalah pengorbanan Al-Asgarku di sisi MU. Tapi hari ini aku berjanji kepada MU. Selama hayat masih dikandung badan, aku tidak akan meminum air dingin. Dan tidak akan duduk di bawah naungan. Anak yang kau panggil dalam keadaan haus, ibunya akan hidup dalam kehausan selamanya." Kemudian ia menghadap ke arah Madnah. Berbicara kepada angin yang menyapu debu Karbala, suaranya lirih namun bergetar oleh tangis. "Ya Rasulullah, saksikanlah, umatmu telah menenggelamkan keluargamu dalam genangan darah. Cucu Anda telah dibantai dengan kejam. Bunga kecilmu telah diangkat ke atas tombak. Namun kami menerima semuanya demi Islam. Salam atas Al-Asgara, yang memberikan kesaksian terbesar bagi agama ini di usia 6 bulan. Salam atas sang ibu, Rubabra, yang bahkan setelah kehilangan anaknya, tak pernah mengeluh kepada Allah, hanya bersumpah setia. Salam atas keluarga Nabi SAW, yang menunjukkan kepada dunia bagaimana seluruh hidup dikorbankan demi kebenaran. Jasad paling berat di Karbala adalah jasad Al-Asgara. Tubuh kecil berusia 6 bulan, tapi memikul beban sabar dan derita yang hanya bisa dipikul oleh sabar seorang Usain Ra. Siapa yang bisa mengerti momen itu? Ketika Usain menguburkan putra kecilnya dengan tangan sendiri? Ketika pasir panas menempel di pipi bayi itu? Ketika Usain memandang wajahnya, dan tidak mampu menangis? Ahlul Bait rela mengorbankan setiap ikatan. Setiap darah, demi Islam. Dari putra remaja Al-Akbara hingga bayi mungil Al-Asgara. Setiap leher dipersembahkan di jalan Allah. Karbala telah membuktikan. Berjalan di jalan kebenaran tidaklah mudah. Namun tak ada jalan yang lebih tinggi darinya. Dan pena sejarah mencatat. Anak panah itu, yang meluncur dari tangan Armalah Laknatul Alaih, dan merampas seluruh dunia dari seorang bayi. Hingga hari ini, setiap kali kepala tertunduk dalam duka, mata seakan memandang leher mungil Al-Asgara, yang telah tertembus oleh panah kejam itu. Setiap Muharram, setiap air mata, setiap majelis duka, selalu mengingat si kecil yang pertama kali mengorbankan nyawanya demi melawan kehausan, dan menjadikan Islam abadi.